punya 10 juta ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu. Gimana? Dia minta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya orang yang merasa bangga banget saya. gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung. Surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya, ada suratnya, nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bapak mungkin kenal tuh, iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi, gitu, ada itu ya? Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu. Gimana? Dia minta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya orang yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya punya 10 juta ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu. Gimana? Dia minta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya orang yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung. Surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyuratnya dengan Hasan itu, dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya, ada suratnya, nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bapak mungkin kenal tuh, iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi, gitu, ada itu ya? Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta ditempeleng katanya. Astaga. Oh, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu. Gimana? Dia minta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya orang yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah iya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tak tengok mengarut cerita dia, padahal dulu dia hebat. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah iya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil, dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka pakarnya. 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tak tengok mengarut cerita dia, padahal dulu dia hebat. Maka berapa ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan! Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju? Di Brebes, ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya? Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Nah, terus ente turunannya nggak jadi kiai, gitu kan? Berapa dong Bib? Uang yang merahan, ratusan ribu,
jumlah Asmaul Husna 99. Jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata. Di Brebes tuh, yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Masya Allah. Lah kiai cuma hasil daripada ngajar ngaji, kadang juga mereka harus nyawah, harus berkebun. Ya. Banyak korban di sini di Brebes. Nah, ini ada korban juga, Pak Yai, Masya Allah. Jadi mulai sekarang, kalau ada orang yang bertindak seperti itu, bagaimana sikap kita? Lawan! Setuju? Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Setuju? Kalau nggak punya keberanian, rausah jadi ketua. Zaman Kiai Said digertak yang gertak, ngelek bebe, wes pokok kami hidup mati ikut situ. Ya nggak usah jadi ketua. Ketua itu imam. Imam ya jadi imam pengarep. Lah jadi imamnya jadi makmume kono. Jadi dia iku makmum neng wong liya tapi minta dijadikan imam. Yo gak iso, Mas. Nah, salah satu syarat jadi pemimpin itu punya keberanian. Lah tiang niku punya keberanian kalau tidak punya kepentingan. Kalau kira-kira seminggu yang lalu dipel oleh seseorang, intinya dikongkon rodok ngerem soal bahas Pak Alwi dengan alasan anu Kiai dipantau oleh pihak tertentu yang itu nanti bisa mengancam keinginan sampean untuk nyalon PBNU. Kalau sampean tetap kenceng menyuarakan itu, bisa jadi nggak masuk nominator. Wong kula niki mboten gadah kepentingan. Kula niki kalau ada kemungkaran di depan saya, ada kebatilan Mbah Hasim dihina, Islam Nusantara yang notabene madhab Syafi'i, Asy'ariyah Maturidiyah, thariqahnya Sadiliyah Qadiriyah, Islam Nusantara kayak ngono apike, terus diarani sesat, diarani kafir, secara NU dipalsukan. Jarene NU berdiri tahun 12, sing mendirikan kelompok kono, sekian ribu makam dipalsukan, nasab dipalsukan. Kulo niki lek enek kemungkaran wis ra iso meneng. Sampeyan nggak usah minta saya berhenti atau ngerem. Yang harus kamu suruh berhenti itu sana yang bikin kemungkaran. Kalau sana mandek otomatis sini yo mandek. Lah kono gak mandek ini dikongkon mandek sak karemu dhewe. Lah tapi nanti gimana nanti kalau muktamar? Itu bukan urusan saya. Saya mandek amar ma'ruf nahi mungkar pun yo nggak jamin jadi. Podo-podo nggak jamin jadi ketua PP. Ya mending kecak iki wis ngene iki wis. Pemimpin itu harus punya keberanian. Dan berani itu mesti punya data. Dengan data dia yakin dia benar gitu loh. Kalau nggak benar, nggak punya data, ya nggak berani ngomong. Didirikan oleh orang-orang yang mukhlis, ya orang-orang yang ikhlas, yang tidak punya pamrih apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sekualat, enang kualat. Umpamanya wani NU, wani Gus Dur wis kualate double-double. Sampai ada kiai yang nyateti kilo sing kualat iki. Sampai kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu lah. Ya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Ya iya. Lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Diungkap sejujur-jujurnya, makam mana saja yang sudah hebel dipalsukan. Ayo daripada rame-rame kita bongkar bareng-bareng. Dari kami orang Jawa PWLS, dari Robita Alawiyah bareng-bareng bongkar makam. Ya, wah, setuju. Masya Allah, kapan bongkar makam bareng nih? Itu bahaya soalnya. Terus kalau tetap saja meyakini mereka keturunan Rasulullah, lalu punya hak yang sangat prioritas
hak yang sangat istimewa. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tumpul. Nyata-nyata melihat kemungkaran itu nggak berani mengingatkan. Dan sebagaimana ayat Qur'annya watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Bahkan ketika tadi pengaji masih umur 20 mengingatkan itu, ditegur. Sekali ini saja kau ucapkan, kau sampaikan. Jangan sampaikan kemana-mana. Ini kan payah. Jadi isu nasab sudah mengalahkan perintah Al-Quran. Nggak boleh. Maka tujuan kita supaya semuanya sama. Biar kalau kami salah, pihak lain nggak sungkan menegur kami. Dan sebaliknya ketika ada pihak lain salah, kami juga nggak sungkan menegur kami. Dan ketika kami nggak akan mengambil alih tanah Yaman, nggak akan klaim tanah Yaman, mohon dong, jangan kau klaim atau ambil tanah kami. Kita sama-sama menghormati enak gitu. Dong. Kelihatan ke sini. Dong. Mereka mengolok Kiai Ma'ruf Amin kiai anjing katanya. Lah ngono kok kene panggah konkus. Mereka memalsukan makam. Mereka memalsukan sejarah. Mereka bikin cerita halu. Mereka mengolok-olok Mbah Hasyim Asy'ari, bodoh katanya Mbah Hasyim. Mereka mengolok Gus Dur, buta mata, buta hati. Mereka mengolok Kiai Ma'ruf Amin kiai anjing katanya. Lah ngono kok kene panggah konkus. Awal Mbah Gus Dur itu dihina-dina oleh FPI, ada di Purwakarta, diturunkan dari podium, diusir dari arena pengajian di Purwakarta. Yang mengunjuk rasa bubarkan FPI adalah dari sini. Mukibin-mukibinan sampean sing bin mukibin ambek aku yo adotane rek. Ayo njaluk tanding bangun omah Habib pimpiro sampean. Ayo ngekei sepeda motor Habib pimpiro sampean. Ngekei mobil Habib pimpiro sampean. Ayo lek cara hitung-hitungan mukibin ngoten lho kanca-kanca nggih. Dadi samangkin muncul ijtihad baru yang dari Ki Imat, buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ojo kau kotori Rasulullah. Ya, hanya satu, jangan kau kotori jiwa perjuangannya Rasulullah. Tunjukkan akhlakmu. Ngono lho Kang. Perlu sampean pahami iku. Ojo terus bin mukibinan tok ae, ngoten nggih. Kalau saya Masya Allah dengan adanya munculnya Kiai Imat ini sebuah penolong kepada saya. Karena apa? Karena sejak awal Mbah Gus Dur itu dihina-dina oleh FPI, ada di Purwakarta, diturunkan dari podium, diusir dari arena pengajian di Purwakarta. Yang mengunjuk rasa bubarkan FPI. Yang wajib dipilih yang asli kader alim, yang wajib dipilih yang asli kader dari dulu berjuang di Nahdlatul Ulama, yang wajib dipilih kader yang akhlaki san, yang wajib dipilih kader yang pinter sehingga mampu membawa kemajuan di NU. Pokoknya gelem berjuang di NU, jangan bermain di NU, jangan ngakali NU, jangan memperalat NU, jangan munafik di NU, temenanan berjuang barokah. Percaya mboten? Kula wangsuli pengurus cabang MBC Ranting tingkat kabupaten kecamatan Ranting, monggo niat sing lurus, niat khidmah, niat memperjuangkan Joko Ahlu Sunnah wal Jamaah nderekaken Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan belak-belok, ojo gampang tergoda rayuan politik, ojo gampang tergoda rayuan duit. Halo, pilihan ketua cabang yang wajib dipilih yang istiqomah, yang wajib dipilih yang asli kader alim, yang wajib dipilih yang asli kader dari dulu berjuang di Nahdlatul Ulama, yang wajib dipilih kader yang akhlaki san, yang wajib dipilih kader yang pinter sehingga mampu membawa kemajuan di NU.
Pembiloan sudah sampai 20 tahun nih. Bahkan sekarang Belufi berpidato semua torekoh itu derajatnya di bawah alawiyah katanya sekarang. Itu. Terus ketika di Belufi merubah istilah. Jadi Mbah Muslih Manggen itu kasih NU ada mustasar, ada suriah, ada tanfidiyah, ada awan. Di torekoh ada mustafat, ifadiyah, imdoiyah, imdadiyah, itu di Jatmi juga ada kayak gitu. Nah, semenjak di Belufi istilah mustafat diganti majelis ifta. Biar kontak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih majelis ifta. Majelis ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat itu. Wadiwal irsyad sufi itu. Nah, jadi ketua siapa keren kali kole. Terus nelpon Belufi ini berapa? Kalau menang Belufi loh. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau, sudah di atas 20 tahun. Pembiloan sudah sampai 20 tahun nih. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua torekoh itu derajatnya di bawah alawiyah katanya sekarang. Itu. Si kitab opo endi alumnimu sing alim-alim lek jarene biyen mondokmu pirang tahun lek jarene satu kaki dari kelompok ini yang paling ahli maksiat, paling bodoh, paling bahlul, kakinya lebih mulia daripada 70 kepala kiai. Letus piye lek ku percaya gek ninggal Yai Anwar iku ya apa to? Ninggal Yai Bat iku ya apa to? Wong nyoto ngalime. Nggih napa nggih? Kula mboten pengen ngenyek sopo-sopo, tapi janganlah masyarakat kami kau giring untuk meninggalkan kiai, lalu cari panutan lain ternyata mboten ngalim. Dan belum tentu NKRI harga mati. Kalaupun itu katanya keturunan Nabi, mana buktinya ngoten mawon. Ojo menuduh kami memecah belah. Sing ngarani Gus Dur buta mata buta hati enggak kau sebut memecah belah. Sing ngafir-ngafirine Pancasila enggak kau tuduh memecah belah. Sing ngarani nyun sewu istana iblis enggak kau arani memecah belah. Sing ngarani wapres kiai anjing kiai babi ora mau arani memecah belah. Sing ngarani Islam Nusantara sesat padahal madhab Syafi'i lho mriki niki, padahal Asy'ariyah Maturidiyah lho, padahal Qadiriyah Naqsabandiyah lho, ngene diarani sesat. Ngono kuwi kok ora mau arani memecah belah. Sing memalsukan makam ratusan ora mau arani memecah belah. Halo, sing memalsukan sejarah perjuangan Indonesia ora mau arani memecah belah. Lah mriki yang berusaha meluruskan malah mau arani karepmu. Haram ikut ustadz meskipun ngaku keturunan Nabi, diajak asah golok ojo gelem lah. Tapi ngalim apa maca kitab kuwale dak. Lek ngalim karangane kitab endi lek ngalim lah enggak. Lek ngalim pondok endi, santrine piro, mendino ngaji kitab opo, endi alumnimu sing alim-alim. Lek jarene biyen mondokmu pirang tahun lek jarene Laskar Sabila.
langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Bangkitlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Telah datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sastra lantang berseru, bangunkan pribumi untuk bersatu. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama. Patuh sabda Panglima, takdir tauhid bergema di dada. Mengguncang bumi, menggetarkan hati. Bangkitlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Sudah lama kita terlena, bahkan terhina dan terluka. Yahudi Askenazi merajalela, merusak negeri di akhir zaman. Telah datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Sastra lantang
jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,